Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari Zoom meeting saya. Dan hari ini kita ketemu lagi di Vena and Indira Channel. Jadi, for your information guys, nama kita sekarang bukan 5Bs lagi, tapi nama kita adalah Vena and Indira Channel. Jadi, supaya lebih akrab dengan kalian semua. Nah, hari ini aku dan Indira akan mewawancara atau punya guest star. Nah, ini luar biasa banget, seorang perempuan yang dia juga instruktur yoga, dia juga seorang notaris, dia juga seorang model yang sangat terkenal di zamannya, seorang aktivis juga tahun 1998 karena kuliahnya sama saya di Trisakti, tapi dia adik kelas, dan juga seorang yang sangat aktif di dunia politik dari tahun 2009 kalau nggak salah sampai 2014. Bintang tamu kita ini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Siapakah dia? Dia adalah Wanda Hamidah. Ibu dari 4 orang anak yang saya tahu banget kesehariannya. Itu seorang ibu yang tough, ibu yang mandiri, ibu yang bertanggung jawab terhadap semua anak-anaknya. Dan itu buat saya amazed ya, karena saya tahu banget pribadi Wanda, orangnya always smiling, tapi dibalik itu semua dia strong banget. Jadi ini buat saya sangat pantas untuk menjadi bintang tamu kita di Vena dan Indira Channel, supaya kita bisa benar-benar mendengarkan cerita dia, bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya sebagai single mom. Jadi kalau yang penasaran, ayo langsung aja untuk like, share, komen, and apa? Subscribe. Di mana? Vena and Indira Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Wanda lagi cari spot, guys. Jadi hari ini kita welcome to Vena and Indira Channel. Yeay. Yeay. Channel YouTube kita, Vena and Indira Channel. Nanti harus nonton ya. Kita udah punya bintang tamu yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi karena apa? Pertama, aku pernah diajar yoga gratis di apartemen. Yang paling penting juga, Wanda itu terkenal banget ya akan awet mudanya dia. Bener nggak, Dir? Setuju nggak? Awet muda, awet cantik, awet segala-galanya ya Wanda ya. Jadi kita Mbak Indira terinspirasi dari Mbak Indira dan Mbak Vena tentunya. Jadi Wanda, kita mau langsung nanya nih, soalnya waktu juga kan. Wanda nih kan anaknya 4, terus udah gitu masih badannya langsing, terus kayaknya kuliah politik, karir politik jalan terus. Yoga sekarang kayaknya tambah eksis di yoga. Nah ini apa sih tips-tipsnya kok bisa di umur sekarang anak semua udah pada gede-gede tapi masih sehat, masih inner beauty-nya keluar. Apa sih resepnya? Boleh nggak di-sharing ke kita semua? Ya alhamdulillah ya. Mulai dari mana ya? Aduh aku bingung kalau ditanya apa resepnya. Pertanyaannya banyak soalnya Wanda ya. Satu aja. Aku bingung kalau ditanya resepnya, tapi ya tentunya sih semuanya sih prinsip hidup aku sih yang pasti pertama based on prioritas ya. Hidup aku based on prioritas, tentunya anak-anak adalah amanah, diberikan amanah. Anak-anak yang cantik, ganteng, cerdas gitu ya, amanah itu kan dunia akhirat ya. Yang pasti pertama sebagai seorang ibu mendidik anak-anak dengan baik ya, baik artinya ya agamanya, kemudian pendidikannya, karakternya, attitude-nya, itu juga suatu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yaitu menjadi prioritas aku dalam hidup. Kemudian yang kedua ya tentunya karir ya, karir juga penting karena gimana aku mau support 4 anak kalau nggak punya karir. Nah itu juga penting. Karir so far aku di titik menjalani apa yang memang aku suka gitu ya, apa yang memang aku passionate about gitu, diantaranya apa ya,
politik sebetulnya kalau dibilang politik, I don't know I'm a real politician or not gitu ya, karena kadang-kadang saking idealisnya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan partai pun kadang aku tidak bisa, I cannot help not to support the partai ya, artinya kadang-kadang aku juga kritis terhadap partai juga, sehingga mungkin kalau ditanya karir politik ya mungkin ya begini-begini aja gitu, karena ya Mbak Vena tahu ya, Mbak Vena ya di politik kan di politik aku memang nggak bisa apa namanya ya asal bapak senang gitu, aku nggak bisa. Jadi memang aku harus bisa, politik itu buat aku harus aku bisa aku there's dialog, diskusi terus, jadi aku nggak bisa yang cuma monolog aja, tapi juga harus, buat aku partai politik itu juga apa namanya sarana untuk mengekspresikan dan terutama membela kepentingan rakyat ya, maksudnya motivasi terjun ke politik kan karena ingin membela kepentingan masyarakat gitu. Jadi kadang-kadang banyak ketidaksesuaian sehingga ya begitulah on off gitu, tapi apapun itu yang pasti ketika diberikan amanah, misalnya ya aku juga pernah jadi anggota DPRD tahun 2009-2014 ya, sepenuhnya 100%, 1000% aku bekerja untuk rakyat, walau kadang-kadang itu harus melawan kebijakan-kebijakan internal partai gitu. Jadi kalau ditanya aku di pihak siapa, ya pasti aku menjawab di pihak rakyat. Itu pun terjadi ketika Nasdem nawarin, oke, Wanda mau di Nasdem, tapi anyway, tapi kan hidup mati saya nggak tergantung oleh partai politik, walaupun memang apa namanya, well I think it's in my blood ya, kayaknya nggak bisa dipisahkan juga gitu. Jadi there's a thin line between love or hate di politik. Only thin line gitu. ya. Tapi paling enggak gini loh, paling enggak saya bisa cari duit di luar partai politik ya, artinya sebagai yoga, sebagai guru yoga, juga sebagai seorang notaris. Mungkin banyak yang nggak tahu, dari tahun 2006 sebenarnya saya udah diangkat menjadi seorang notaris, tapi waktu anggota DPRD harus cuti dari jabatan, kemudian sekarang kembali lagi ke notaris. Ya di luar kalau ada rezeki bermain film dan di bidang entertainment, kemudian sebagai pembicara dan lain-lain, yang alhamdulillah cukup untuk menghidupi 4 anak. Keren, tepuk tangan dong. Luar biasa ya, Wanda. Wanda, aku tahu yang namanya Indira, dia udah gatel banget nih pengen nanya ya. Cuma kemarin, ini kayaknya single mother semua nggak sih? Iya, welcome to the club. Cuma kemarin Wanda, aku bilang sama Indira, kita mesti cari bintang tamu yang paketnya lengkap. Dia juga latar belakang pendidikannya bagus, tapi juga punya pengalaman politik, juga single mom, kemudian juga orang yang sangat peduli dengan penampilan. Akhirnya kita pilihannya kepada Wanda Hamidah. Iya. Luar biasa. Aduh, aku jadi GR nih dibilang peduli dengan penampilan, Jen. Indira kayaknya mau nanya nih. Ayo, ya, tapi sebenarnya bentar dulu, aku mau udahin dulu nih live IG-nya supaya nanti cerita kita nih nggak sekarang semua harus nanti nonton di YouTube channel kita ya, channel Vena dan Indira. Nanti kita ketemu lagi ya. Udahan dulu ya. Bye. Oke, kita sekarang bisa ngobrol jadinya. Wanda, boleh ya tanya-tanya sedikit ya, Wanda? Yes. Gini nih, tadi kan aku dengerin Wanda tuh bilang ya, waktu aku ada di dalam partai menjadi politisi, I don't know whether I'm really a politician or not. Jadi kenapa Wanda, alasan tadi Wanda bilang saya nggak tahu saya tuh betul real politician or not, sebetulnya alasannya apa? Apakah karena Wanda merasa sekarang karena ternyata jalurnya memang bukan di situ lagi, Wanda beralih profesi, atau karena tadi Wanda bilang ya aku punya idealisme sendiri gitu.
Karena Mm-mm. yang aku tahu nggak tahu ya, ini correct me if I'm wrong, itu memang menjadi Iya, politisi itu tidak mudah dalam tanda kutip, tidak bisa terlalu idealis, katanya iya, begitu iya, Wanda. iya, So iya, iya. is it the reason kenapa terus Wanda merasa I don't think I'm a real politician, I don't know whether I'm a real politician or not. Apakah Iya, iya, itu? iya. Coba, boleh nggak dengar? Ah, iya, iya, Baik, iya, iya, boleh, boleh. karena kan kita kenalan sebagai politisi yang handal lah gitu ya, perempuan dari politik, sama seperti Vena. Aku selalu kagum, aku bilang sama Vena, one thing that I'm very proud of you gitu, so I admire you too, because karena Vena ada di jalur politik yang menurut saya jalur yang sangat sulit sebetulnya untuk perempuan, dalam tanda Yes. kutip ya, karena bagaimana perempuan, terutama kita yang seorang ibu itu punya keterbatasan lah, garis batas yang mungkin juga tadi kayak Pandai bilang very thin line gitu, dan tidak mudah ya mengatur waktu contohnya, gitu kan, harus Ah, mengurus anak dan sebagainya. Nah, ini apakah kelas ini yang tadi tapi membuat kalau politik sih bukan mengenai waktunya ya, cause I love the job ya. Maksudnya aku keterjun ke politik dari tahun 98 tuh aku masih kuliah, masih mahasiswa, aku udah memutuskan masuk partai politik, which is waktu itu di usia aku nggak ada teman-teman yang berani masuk ke partai politik gitu. Jadi mungkin terlalu dini, terlalu early gitu. Tapi pada saat itu aku ngerasa bahwa memang aku passionate banget gitu di politik dan sebetulnya pengen artinya memperjuangkan gitu. Pengen sebetulnya hidup ini bermanfaat nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat masyarakat. Dan aku memahami bahwa become a politician itu one of the tools yang bisa, kalau kita politisi atau pemimpin yang adil dan berpihak kepada rakyat, pasti itu cara yang paling cepat untuk mensejahterakan rakyat ya. Ya contohnya kalau jadi wali kota lah, bupati, gubernur atau presiden, kita bikin kebijakan-kebijakan ya contohnya BPJS gitu, atau pendidikan sekolah negeri yang gratis dan lain-lain gitu. Itu contoh yang paling cepat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu sih idealnya, idenya gitu. Tapi kemudian memang nggak semudah itu, karena di partai politik juga banyak hal yang melenceng gitu ya. Contohnya gini loh, sebelum ke Nasdem kan aku di PAN ya, Partai Amanat Nasional gitu. Aku ngelihat perjalanan karir, kenapa waktu itu aku masuk PAN dengan segala idealisme, masa reformasi dan sebagainya. Tapi aku melihat banyak politisi yang kemudian lupa ketika berjalanan waktu mendapatkan jabatan dan mendapatkan kekuasaan, mereka lupa cita-cita perjuangan mereka gitu loh Indira. Jadi I was so disappointed gitu. Kayaknya dulu kan cita-cita perjuangannya nggak begini gitu, tapi banyak orang yang memang menjadi terlena dan terbuai karena jabatan dan karena kekuasaan. Itu yang membuat aku agak patah hati sebetulnya gitu. Yang ya contohnya dulu ya gimana sih orang tahu di masa reformasi betapa partai yang lahir dari reformasi kemudian kemudian ya waktu pilpres deh contohnya yang aku sangat kecewa gitu ya. Dan aku aktivis 98 ya, mungkin kita punya kacamata dan perspektif yang berbeda, tapi sebagai aktivis 98 kami nggak pernah mau para jenderal yang terlibat dalam kasus itu masuk di dalam pemerintahan, apalagi menjadi calon presiden. Mungkin itu sangat bisa dipahami. Tapi kemudian ceritanya malah mendukung partai itu, sehingga setelah 16 tahun mendedikasikan, saya diberhentikan dan ya saya happy aja diberhentikan karena memang marwah udah jiwa dan raganya udah nggak ada di situ lagi. Ya itulah salah satu contohnya gitu. Kemudian juga kemudian di partai berikutnya di Nasdem gitu. Saya sih masih di Nasdem, cuma sekarang memang tidak terlalu aktif lagi. Wanda, aku boleh tanya nggak? Wanda ini kan aktivis, kemudian langsung masuk kepada politik praktis ya sebagai anggota DPRD. Kemudian ada sedikit 2009-2014 ya, ada sedikit masalah di partai yang lama, sekarang di partai yang baru. Menurut Wanda, apa sih peran partai politik terhadap perkembangan perempuan, khususnya perempuan Indonesia yang mau berpolitik? Perannya itu seperti apa? Apakah sudah maksimal
Ya. aku nggak merasa partai politik 100% mendukung perempuan sih ya Mbak ya, dari dulu Sampai saat sampai ini sekarang. ya. Dan sampai saat ini partai politik manapun, dan aku merasa bahwa pergerakan perubahan kaum perempuan itu mengalami penurunan ya, dari sisi kualitatif maupun kuantitatif ya, dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Dari sisi jumlah tentu buat saya kuota 30% itu yang dengung-dengungkan, banyak kan lip service juga ya Mbak Vena. Gitu. Tapi aku merasa mestinya 30% caleg itu kalau partai serius mestinya ditempatkan di nomor urut 1. Gitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Oke. Gitu. Jadi masih lip service. Kemudian yang kedua juga di dalam hal pengurusan dari tingkat DPD, DPP, DPC dan ke bawah itu saya melihat perempuan juga masih di kepengurusan yang ditempatkan sebagai bendahara gitu loh, nggak posisi yang signifikan sebagai ketua atau sekjen gitu. Jadi pengurus kita 30% perempuan kok, tapi di bottom semua, di bawah semua nggak. Iya, nggak di posisi-posisi yang signifikan mengambil kebijakan. Tapi 2024, ya makanya Indira, ini kalau kita lihat Wanda ini orangnya ini banget, idealis banget. Tapi 2024 masih semangat apa mau jadi eksekutif nih 2020 nih? Kan mau pilkada. Aku nggak tahu Mbak, I don't know. Aku nggak tahu. Lihat aja nanti kemana garis tangannya ada di mana gitu. If people really trust in me gitu ya, karena kan di politik juga kita tahu nggak semudah itu gitu. Kita nggak bisa bekerja secara sendiri. Kita memerlukan partai politik. Apakah partai politik sungguh-sungguh ingin mengusung perempuan yang nggak cuma secara jumlah tapi juga perempuan yang berkualitas untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di situ gitu. Kita nggak tahu juga artinya kita harus memberikan pendidikan politik gitu juga. Perempuan sebetulnya juga pemilih perempuan juga kita mesti edukasi. Kita mesti banyak sekali, saya melihat kita mesti mengedukasi agar pemilih itu memilih bukan berdasarkan fisik misalnya gitu, atau bukan berdasarkan yang banyak sekali kan money politik yang terjadi ya, untuk memilih nggak berdasarkan money politik tapi kepantasan, kecakapan, juga keberpihakan calon legislatif tersebut terhadap rakyat, yang bisa dilihat dari mana, bisa dilihat dari track record mereka. Makanya kadang-kadang sekarang ini RUU yang dibahas semuanya jauh dari aspirasi masyarakat. Kalau saya ngelihat ya, RUU yang terakhir ini disahkan dalam masa pandemik ini rata-rata adalah RUU basah dalam tanda kutip ya Mbak ya, Minerba gitu, dan yang lain-lain, dan banyak ya. Aku potong sedikit boleh ya? Ya. Ya, kalau aku tadi dengar dari penjelasan Wanda, tadi dari pertanyaan yang tadi aku sampaikan atau juga dari Vena sampaikan, aku melihat kayaknya ada faktor yang paling besar yang mempengaruhi Wanda sebetulnya adalah soal kekecewaan ya terhadap dunia politik, terutama di Indonesia ini. Tadi Wanda bilang soal keberpihakan, soal tadi jatah harusnya perempuan ada 30% di kuota dan sebagainya. Jadi kekecewaan yang ditemukan Wanda ketika Wanda berpolitik itu yang juga mungkin menjadi penyebab salah satunya Wanda akhirnya mungkin berpaling lah istilahnya. Sama kayak aku tangkap tadi ada kekecewaan. Kekecewaan itu mungkin ya Wanda ya. Tapi kan gini, tapi kalau buat saya kekecewaan itu hal yang wajar-wajar aja gitu. Tapi menurut saya wajar tapi menyakitkan ya Wanda. Tapi nggak membuat saya untuk berhenti memperjuangkan itu gitu loh. Oke. Artinya nggak membuat saya berhenti, dan nggak membuat saya berhenti memperjuangkan. Kalau nggak di partai politik saya juga bisa berjuang kok sendiri gitu. Maksudnya nggak sendiri ya. Kita bisa berjuang tanpa partai politik juga gitu. Artinya kita punya komunitas, kita punya saluran-saluran yang yang
bisa mengekspresikan keresahan-keresahan kita gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi Oke, kecewa tapi nggak kapok ya gitu Wanda ya? enggak. Karena memang menurut saya politik itu is never ending fighting ya. Iya, dan 1001 perjuangan yang jalan tiada menuju akhir. Roma ya. Kita berdua tetap semangat ya Wanda ya. Iya Harus dong, dong. harus. Perempuan hebat Wanda dan Vena. Tinggal nunggu Indira Nggak ya. boleh menyerah. Wanda, ini Don't ever banyak yang give up. nanya bagaimana Wanda bisa menjadi single mom yang boleh dibilang sukses ya. Anak-anak semua kan berprestasi ya di sekolah, baik itu yang satu main Amin, basket, alhamdulillah. yang satu kalau nggak salah paling besar masuk perguruan tinggi ya tahun ini. Ya, tahun Nah, ini yang masuk kecil, yang UGM. Stefania juga aku tahu banget, tahu nggak Indira? Wanda ini sesibuk-sibuknya dia masih nganterin anaknya yang kecil. Itu Luar Yes. biasa. les berenang di apartemenku, masih nungguin. Ya, Jadi Luar emang biasa. benar-benar seorang ibu yang tanggung jawab gitu. Dan aku lihat Iya. sangat mandiri dan gak baperan kayak saya gitu ya. Mana Wanda kok bisa jadi seorang ibu yang tough gitu loh. Jadi anak-anaknya Rahasianya apa rahasianya Nah, tuh itu Wanda? banyak Vena yang dikasih nanya tahu supaya tuh. nggak baperan. rahasianya sih apa ya? Ya pertama tadi prioritas ya anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga ya antara sebetulnya kita nggak harus, kalau bisa sih saya nggak di posisi untuk memilih karir atau keluarga gitu. Jadi tetap aja saya ngelihat bahwa kita kan lebih sulit ya Mbak. Maksudnya sebetulnya we do the double job gitu. Artinya sebetulnya mendidik anak itu kan pekerjaan seorang ayah dan ibu gitu. Tapi di satu sisi sekarang ini adalah tugas kita dua-duanya, physically, financially, emotionally. Iya. Belum lagi mencari nafkah juga buat mereka. Secara emosional aja sebetulnya udah secara emosional dan tenaga aja udah menguras sekali gitu. Kadang-kadang apalagi anak tuh 4. Kalau udah Sabtu Minggu mau istirahat nggak bisa tuh karena satu tanding basket di Serpong, satu tanding basket di mana gitu, yang satu mesti ada ini itu gitu. Jadi akhirnya saya ngajak anak-anak untuk team up gitu, maksudnya untuk team up. Artinya kalau saya memilih untuk menemani yang satu, yang mudah-mudahan kakaknya untuk menemani yang satu. Gitu. Saya mengajak mereka untuk berperan aktif sebagai tim, apalagi yang 2 anak kan udah besar ya, Syalima sama Alfa, satu udah mau kuliah, satu udah SMA, mereka udah cukup dewasa menyikapi bahwasannya saya ngomong sama mereka gitu, bahwasannya nih kalau ibu kalian, kalau kita nggak team up, kalau kalian nggak bantu kalian, kita nggak bisa, ibu akan stres gitu. Aku bilang ibu akan stres, ketika ibu stres, ibu sakit, we all die. Kasarnya ya. Kasarnya gitu. Aku bilang it's not gonna work gitu. Maksud aku kalau sampai aku sakit, stres, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak-anak, jadi solusinya adalah kita harus team up. Jadi kalau saya ngerasa bahwa apalagi 3 bulan ini Mbak, nggak ada pembantu juga di rumah kan, pandemik, baru pulang kampung, so we really don't have a maid at all gitu. PR banget kita nggak itu punya ya. helper. Jadi anak-anak satu tolong aku tugasin sampai kayak bikin meeting berapa malam gitu ya berturut-turut untuk ingetin bahwa tolong kalau ibu nggak ada hari ini kamu suapin Malakai, tolong jagain, kamu begini, yang satu ini, satu buang sampah, satu gini, satu gini. Karena kalau ibunya pulang rumah kotor, pasti kepalaku langsung stres meledak. Kalau aku stres meledak, jadi ya udahlah, happy mother, happy family. Kalau unhappy mother udah berantakan gitu keluarganya. Jadi aku ngajak mereka untuk aktif terlibat bahwa ini bukan cuma kalian anak-anak ini nggak cuma berhak, nggak punya hak aja, tapi juga punya kewajiban. Dan untuk mempermudah sebetulnya untuk mempermudah kita semua ya semuanya harus punya kontribusinya ya menjalankan kewajiban mereka juga sama-sama. Karena kalau aku bilang lagi ke mereka gitu, kalau aku harus melakukan semua, aku pasti palaku pecah, aku bilang gitu. Kalau aku harus kerja, aku harus nyuci piring, aku harus begini semuanya, aku harus nyuapin Malakai,
it's impossible job. Gitu, jadi harus mulai punya tanggung jawab. Jadi masing-masing yang paling kecil itu udah mulai punya tanggung jawab dari hal yang paling kecil ya, sesuai dengan umurnya. Oke, Rasyad yang SD, sekarang masuk SMP. Rasyad, pagi-pagi kamu bangun tidur, kasih makan kucing, siram tanaman, buang sampah yang gampang-gampang gitu. Oke, Alfat, kamu kalau ibu nggak ada, Syalima cuci piring dan lain-lain gitu. Jadi semuanya udah punya peranan dalam rumah. Kalau nggak aku sih, aduh. Keren Wanda, keren banget itu. Aku setuju banget itu, anak-anak tuh ya harus juga mereka sadar bahwa mereka bukan hanya punya hak tapi juga punya kewajiban. Iya. Itu kadang-kadang anak-anak nggak sadar ya. Mereka nanti menuntut saja haknya iya. tanpa tahu punya kewajiban kan. Sebetulnya mereka harus Iya, punya itu sih. sama kan di rumah. Setuju nggak, Fer? Dan aku bilang, haruslah. Aku bilang kalau mereka membiarkan ibunya kerja sendiri, aku pasti stres, dan ketika aku stres, aku sakit. Nanti aku bilang, aku sakit, aku cepat mati. Terus aku bilang, siapa yang ngurus kalian? Siapa yang ngurus kalian kalau aku mati, gitu kan? Karena mereka ya, they know that the father doesn't really contribute to their lives. Gitu. Wanda, So they cannot count. Wanda kan masih cantik ya, masih muda, di bawah kita loh, Dir, Wanda itu. Jauh di bawah kita. Aku tahu dari pertanyaannya kemana aja. Jauh banget kita. Pertanyaannya nggak kemana-mana, Wanda. Apakah sekarang sudah ada seseorang yang membantu Wanda? Ya, karena biasa kan, apalagi yang kecil ya. Aku juga merasakan kalau anak kecil kan tetap aja pengen melihat utuh ya. Nah, itu gimana, Wanda? Cara menyikapi kan ini kan ada dua kehidupan yang sebelumnya ya, Wanda ya. Bagaimana Wanda bisa menciptakan anak-anak tidak kehilangan kasih sayang dari bapaknya, tetap Wanda, atau gimana sih, kan nggak mudah ya. Kalau aku sih bisa merasakan kayak Wanda gitu ya kan. Kalau Indira baik-baik, Indira mah nggak ada drama. Kalau aku drama banget. Nah itu gimana, Wanda? Kan perlu kedewasaan dari kita. Kasih tips dong gitu kan, anak-anak tetap aja butuh. Oke, kalau aku gini, there's no perfect family, ya. There's no perfect family dalam arti sebenarnya bahwa perfect family itu bukan ada bapak atau ada ibu. Gitu. Kadang-kadang yang ada bapak dan ada ibu pun they are not perfect family. Yes. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mensyukuri apa yang kita punya aja sih, dari situ aja. Terus kita juga jangan melihat keluarga yang utuh itu ada bapak atau ibu. Banyak juga, di banyak kasus juga saya selalu kasih lihat anak-anak saya, terutama yang udah besar-besar, yang udah paham. Banyak sekali rumah tangga ya dengan ada bapak dan ada ibu, tapi they're not true to each other, gitu. Jadi they're not living in the honors. Mereka nggak hidup dengan jujur satu sama lain. Itu juga bukan. So apalagi saya pernah ya pergi sama Syalima sama Alfat gitu. Terus itu kan papanya teman aku. Ternyata sama perempuan lain gitu misalnya. Terus, oh iya? Ya. Terus udah gitu Syal gitu. Jadi aku bilang ya, jadi kamu syukuri aja gitu, paling enggak walaupun kamu bapak dan ibu, papa dan mama kamu berpisah, ibu dan ayah kamu berpisah, kita tidak hidup dalam kebohongan. Gitu. Itu yang pertama gitu, bahwa sebetulnya ya kita harus embrace tidak sempurnaan itu aja. Kita harus embrace, kita harus mensyukuri kesempurnaan itu aja gitu. Jadi I think it's nobody perfect, dan nggak adalah family yang perfect yang nggak punya problema apapun gitu, nggak ada drama apapun. Tapi kembali lagi, kalau kita mensyukuri, kayaknya semuanya akan baik-baik aja. Itu sih. Indira, ayo Indira, ini udah rasakan tuh, kelihatan tuh. Tuh Fen, jadi resepnya dari Wanda tadi tuh gimana tuh Fen? Harus disyukuri kan? Ini spesifiknya Wanda, nggak usah nyukur-nyukurin Bahagia aku. tuh kita sudah diciptakan. Kan aku sudah sadar sekarang.
Udah sadar, Fe. Dan aku juga bilang gini sih sebetulnya bahwa kebahagiaan kita itu bukan di-create oleh orang lain gitu, di-create oleh True, kita it's very sendiri true. gitu. Jadi salah banget kalau orang menitipkan kebahagiaannya sama suami langsung atau sama ya kalau mengharap kebahagiaan itu akan lahir dari orang lain. It's really wrong gitu. Jadi ya kita gimana caranya create kebahagiaan sebetulnya gampang aja dengan mempermudah hidup orang lain gitu. Jadi kalau saya mempermudah hidup anak-anak, anak-anak mempermudah hidup saya, itu udah sesuatu banget gitu. Bahwa dengan mereka, maksudnya dengan mereka jadi anak-anak yang cerdas, naik kelas dong gitu. Nanti kalau nggak naik kelas ibu repot, aduh kak masuk UGM dong, atau masuk sekolah negeri dong. Dengan masuk sekolah negeri kamu sangat membantu ibu. Membantu ibu, kamu tahu nggak universitas swasta itu berapa harganya gitu. Jadi kesadaran itu sih. Indira, yang aku suka dari Wanda itu apa adanya. Dan Wanda itu hingga sekarang dia tidak fake. Nah itu yang pengen didengar oleh semua yang nonton YouTube channel kita. Karena YouTube channel kita, Vena and Indira channel itu kita benar-benar pengen mengencourage perempuan-perempuan di luar sana. Jadi omongan Wanda tuh dalam semua, memang filosofi semua. Itu kenapa sih Wanda kok bisa mempunyai karakter yang kuat, itu kenapa? Padahal kan boleh dibilang terlahir dari orang tua yang sakinah mawaddah warohmah. Tapi kalau ada drama dalam perkawinan itu kok Wanda bisa cool gitu, bisa tenang, senyum terus. Bingung loh. Padahal kayaknya beritanya heboh, tapi Wanda kayaknya yoga nih Dir. The power of yoga. Tapi itu karena yoga apa justru karena drama-drama itu kemudian beralih ke yoga mencari ketenangan? Nah, ini ada dua hal nih, Fen. Ada dua hal yang kita mesti tanya nih sama Wanda ya. Apakah karena drama-drama itu kemudian dia mencari ketenangan dengan beryoga, atau justru yoganya yang membuat Wanda so calm, bisa menghandle semuanya dengan baik, mengelola stresnya dengan baik? Kita harus tanya nih sama Wanda. Coba Wanda, gimana Wanda? Aku tuh gini, pada dasarnya ya aku lahir dari keluarga yang sangat ketat ya, mama papa apalagi beragama ya, papaku Habib ya. Jadi tapi memang dari kecil agak rebel gitu. Jadi kalau mau menginginkan sesuatu itu walaupun nggak dikasih gitu kan, termasuk menikah walaupun nggak dikasih gitu. Jadi tapi saya dididik dari kecil untuk ya lagi-lagi jangan ngerepotin orang. Jadi oke, kalau saya ngerasa bahwa kalau itu pilihan kamu, ketika ada kesulitan jangan ngerepotin orang gitu. Jadi diajarkan untuk mengambil resiko dari setiap keputusan yang saya bikin gitu. Jadi ya kalau divorce juga ya jangan ngerepotin mama papa. Makanya ketika divorce saya ke rumah orang tua balik, gengsi banget ya. Jadi keinginan saya untuk mandiri dan independen itu sangat sangat besar karena saya nggak mau menjilat ludah sendiri gitu. Artinya semua konsekuensi dari tindakan saya yang saya ambil, terutama yang buruk ya. Kalau yang baik sih tinggal dinikmati, tapi yang buruk ya kita harus hadapi gitu. Nah itu yang memacu saya untuk menjadi seseorang yang yang sangat mandiri dan punya prinsip untuk hidup nggak merepotkan orang lain, terutama merepotkan keluarga ya atau orang tua gitu. Jadi kalau bisa konsekuen dengan pilihannya dan konsekuen dengan ilmunya ya Wanda ya. Iya, baik dalam pernikahan maupun dalam karir dan lain-lain gitu. Jadi semuanya saya harus konsekuen menjalani itu gitu. Life is a choice, so when you choose ada konsekuensinya yang harus kita tanggung gitu ya Wanda kira-kira ya. Iya, tapi ya hubungannya dengan yoga aja. Mungkin itu kan juga. Karena kan kita semua tahu sekarang Wanda jadi instruktur yoga. Iya. Pengen banget nih gue nih kapan ya ngikutin kelasnya Wanda. Indira badannya Wanda kayak karet. Gue udah nggak makanya. Aduh. Aku sih yoga juga sih, tapi nggak bisa kayak karet kayak Wanda ya. Gimana ya? Perlu berapa tahun Wanda biar bisa kayak karet gitu?
itu balik lagi sih, yoga kan proses ya. Jadi kalau ngelihat, gila ya Wanda bisa gini, bisa gitu. Tapi kalau tanya, Wan udah berapa tahun yoga? 15 tahun. Oh, no wonder. Belum ada apa-apanya lagi yoga 15 tahun itu si Wanda baru bisa kayak karet. Fan Jadi intinya Wanda nih apapun yang terjadi dalam hidup nggak pernah ya tiba-tiba yang aduh menangis, merintih pedih kayak aku dulu tuh nggak pernah ya, nggak ada momen-momen itu nggak sempet kayaknya ya. Ya, menangis di dalam sholat ya, aja menangis di dalam sholat aja. Iya nih, menangis di dalam sholat, Fan. Nggak menangis dan karena artinya gini sih, ya betulnya menjadi bijaksana itu kan pastinya karena kita udah mengalami banyak fase kehidupan yang nggak cuma datar-datar aja tapi up and down gitu ya, tak gitu, kayak hidup ini kan kayak roller coaster gitu. Tapi kembali lagi bahwa ya memang kesimpulannya satu, kalau memang saya di dalam menghadapi apapun, kesulitan apapun, musibah apapun, saya menyadari yang selalu membantu saya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Artinya nggak pernah ada, karena kalau kita punya pengharapan terhadap manusia, jadi kecewa terus gitu loh. Hanya kekecewaan yang kita dapatkan gitu. Jadi it's miracle happen sih. Kadang-kadang saya juga menyadari bahwa wah kok bisa ya gitu. 4 anak, alhamdulillah rezeki ada terus. Ini kalau bukan tangan Allah kayaknya nggak mungkin bisa terjadi gitu. Jadi ya semakin percaya juga memperkaya batin dengan dengan rajin sholat, rajin puasa, karena semakin percaya bahwa semakin kehidupan semakin berat tapi selalu ada jalan dan selalu ada solusi. Makin percaya bahwa kita hidup nggak lepas dari, ya artinya Allah Maha melihatlah kesulitan-kesulitan kita dan nggak akan membiarkan kita sendiri. Silakan luar biasa, Vena. Ini Wanda luar biasa ya. Mestinya Wanda tuh ikut Putri Indonesia, None Jakarta ya. Jawabannya filosofis ya. Benar luar biasa. Kayaknya nggak terpilih nanti aku, Mbak. Ya pada saat itu belum tertarik ya Wanda ya, lebih tertarik ke politik mungkin ya. Tadi kan Wanda bilang dia masih sangat muda ya, jadi dia lebih tertarik hal yang sifatnya seperti tadi tuh Fan, karena sifat rebelnya itu tadi kan dia bilang saya tuh rebel. Oke. Iya. Politik itu perlu orang-orang yang mentalnya sudah teruji ya. Kayak Wanda, dia kan memang berani ya. Bayangin umur sekian dia sudah jadi aktivis ya, tahun 98. Kita aja belum tentu loh, Dir. Berani ikut demo di antara orang-orang itu. Waduh, takut kan kena asap lah, kena apa, cewek loh Dir. Dan itu tanpa dia berpikir nanti dia akan masuk ke politik praktis. Artinya jiwa nasionalismenya dia, jiwa idealismenya dia sudah teruji dulu gitu. Makanya waktu dia menghadapi kehidupan yang macam-macam, kayaknya ya amat sangat mudah untuk di-manage ya gitu ya Wanda ya. Prosesnya sudah dijalani dari masih sangat muda ya Wanda, jadi sudah terasah. Iya. Kalau batu tuh berlian di asah tuh sudah mengkilap banget kelihatan. Prosesnya sudah diuji dengan berbagai momentum dari reformasi sampai perceraian pertama dan perceraian kedua. Wanda, aku pengen tahu nih masa COVID-19 kan semua orang terganggu secara finansial ya. Gimana menurut Wanda, kita sharing dong sama ibu-ibu di luar sana yang juga single mom untuk bisa kita survive positif menghadapi semua ini gitu loh. Pekerjaan gimana Wanda? Kayaknya waktu minggu pertama, minggu kedua juga aku stres banget sih Mbak gitu. Artinya bohong lah kalau kita nggak ada yang stres, takut kehilangan pekerjaan ya. Pasti akan terjadi. Tapi kembali lagi kita hanya harus adjust. Kita hanya harus cope with the situation. Gimana caranya? Ya pertama, kadang-kadang kita harus surrender ourselves gitu. Kadang-kadang kita harus berpikir jernih dan surrender dalam arti bukan menyerah nggak melakukan apa-apa gitu. Kita harus kadang-kadang, makanya aku selalu bilang
kita berusaha, tapi kalau ketika kita sudah merasa maksimal melakukan apa yang kita bisa, let God gitu. Jadi do your job and let God do the rest gitu. Maksudnya kalau kita udah merasa maksimal, ya kita biarkan Tuhan yang bekerja melalui caranya untuk menolong kita. Nah, tapi pertama hati kita mesti we have to surrender dulu sih, bahwa kita ya maksudnya kita berdoa bahwa kita memang bisanya cuma sampai sini aja gitu, tapi artinya nggak menyerah, dan kita harus bisa selalu melihat peluang yang ada. Saya percaya setiap manusia itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, multitasking, artinya beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi kalau saya merasa stuck, saya selalu balik lagi ke bawah. Sebetulnya apa saja sih yang bisa saya list down, apa saja sih yang saya bisa lakukan. Orang sekarang kamu bisa bersih-bersih aja, menghasilkan uang kok ya. Kita bisa, betul. Saya list down dari bawah gitu. Oh, saya list down dari, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa buat kue saya enak. List down apa aja yang bisa kamu lakukan, kamu mulai dari situ gitu. Itu sih akhirnya walaupun ya biasanya ya itu tadi ya, saya selain yoga, notaris, kemudian main film kan tentunya juga sekarang nobody do the shooting anymore ya, nggak ada lagi syuting dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah ketika pandemik saya masih bisa mengajar melalui yoga. Ternyata ketika Zoom bisa melakukan yoga pakai Zoom gitu, dan bisa melakukan IG Live. Kemudian ternyata di IG Live banyak juga sponsorship yang mau ikutan di situ gitu. Jadi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit rezekinya selalu ada gitu. Walaupun sekarang kalau kerjaan notaris kan juga lagi stuck karena banyak juga transaksi yang orang nggak melakukan transaksi. Tapi udah mulai nih ya, setelah 3 bulan berlalu udah mulai ada transaksi lagi. Orang udah menunggu cukup lama dan banyak hal yang menjadi PR untuk segera dilakukan. Ya sedikit demi sedikit udah sibuk. Tapi kemarin pandemik sih sangat tertolong dengan yoga. Ya saya bisa melakukan kelas yoga setiap hari. Ya baik private class juga paling masih ada sahabat-sahabat saya yang nggak khawatir untuk bertemu ya, kelas based on one on one gitu. Saya bisa melakukan Zoom class, dan yang terakhir saya bisa melakukan IG live dengan teman-teman sponsor brand atau sponsor aplikasi atau sponsor mall dan lain-lain gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi di masa PSBB kemarin ini main jobnya beralih dulu jadi instruktur yoga ya Wanda ya? Iya. Benar yang lain stuck kan main tadi? Jobnya benar-benar. Iya, makanya kalau yang lain di rumah gendut, aku semakin lasting karena semakin yoganya makin sehari 2 kali. Berarti bisa kita mesti gitu. ikut Banyak. Wanda yoga setiap hari, fans. Ayo. Wanda, ini kan udah hampir di ujung. Ayo. Ya, Wanda, Indira, ini udah hampir di ujung Zoom meeting kita. Aku pengen dong kata-kata terakhir Wanda untuk anak-anak, karena kan aku yakin banget anak-anak tahu perjuangan, kemudian kerja kerasnya Wanda seorang diri untuk survive satu keluarga. Itu pasti rewards dari anak-anak luar biasa. Boleh nggak Wanda kasih? Ini kan anak-anak pasti akan lihat juga ya. Apa kata-kata untuk anak-anak dari yang paling besar sampai yang paling kecil terhadap perjuangan Wanda sebagai ibunya, yang benar-benar, ini benar-benar the real hero ya nih ya, tanpa banyak bicara. My mother, my hero. Amin, insya Allah. Ya, artinya I'm not saying that I'm a perfect mother gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya lagi emosional di rumah juga sangat mengerikan. Kalau lagi Hati kalau mom itu semua ibu. sangat bisa. Wanda tuh bisa marah juga. Kirain kalau orang yoga ada nggak bisa marah. Masih bisa ya? Sangat bisa marah, tapi itu aja udah pakai yoga, gimana nggak pakai yoga tuh marah gitu. Fen. Makanya Vena, kita kalau marah tuh suka kadang-kadang juga kayak Wanda tadi belum mengerikan, karena mungkin kita nggak yoga ya Fen.
Jadi kalau ada pesan buat anak-anak sih, apa namanya ya, tentunya sebagai orang tua kan kita pengen mereka menjadi anak-anak yang independen, kemudian yang mandiri. Ya saya selalu bilang selalu jadi anak-anak yang mandiri, karena suatu saat ya memang pasti kita pergi meninggalkan mereka lebih cepat kan gitu. Jadi mereka harus bisa, dan saya banyak sekali ngelihat anak-anak yang kolaps ya, maksudnya saya melihat banyak sekali anak-anak yang kolaps ketika salah satu orang tuanya atau orang tuanya meninggal dunia. Nah jadi dan kewajiban kita ya pertama pendidikan agama nggak pernah lupa ya. Jadi pendidikan agama, sholatnya, terus kemudian ngajinya, dan ngajarin juga anak-anak untuk bermanfaat nggak cuma buat dirinya, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Itu aja sih, the rest is up to them gitu. Artinya mereka apapun yang mereka nanti, jenjang apapun, karir apapun yang nanti mereka pilih, itu saya serahkan kepada mereka. Cuma balik lagi saya katakan bahwa itu harus menjadi pegangan mereka gitu, karena aku udah bilang anak-anak, aku udah bilang anak-anak gini aja, aku suka ngomong ke anak-anak, setelah S1 ibu selesai ya membiayai kalian gitu. Jadi udah tidak ada lagi gitu, ibu selesai membiayai kalian, selebihnya kalian harus survive sendiri. Karena ya itu juga orang tua ya, saya ngerasa bahwa saya dari SMA saya udah nggak minta uang orang tua gitu, dan saya bisa membiayai sendiri kuliah saya sampai selesai, sampai kemudian saya selalu dilatih untuk jika saya menginginkan sesuatu saya bekerja untuk itu gitu. Jadi mau mobil, mau keluar negeri, mau jalan-jalan, you work on it gitu. Jadi saya juga pengen anak-anak punya ini yang sama ya, prinsip yang sama gitu. Ya so far so good gitu, mudah-mudahan mereka nggak jadi anak yang manja tapi menjadi anak-anak yang mandiri dan punya pendirian, yang independen. Pertanyaan terakhir, trauma nggak sama laki-laki? Enggak. Ini Vena banget nih, pokoknya. Pertanyaan nggak trauma, cuma semakin selektif aja gitu. Artinya kalau sekarang, menurut saya semakin selektif karena apa? Karena 2 tahun ini nggak menemukan siapapun, karena memang semakin selektif ya. Artinya kalau seorang laki-laki nggak mempunyai peranan dalam kehidupan saya, baik secara financial, emosional, materi, waktu, tenaga gitu. Jadi buat apa gitu. Jadi I don't wanna waste my time. Lebih baik saya fokus terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat ya, mendidik anak-anak, mengurus rumah gitu. Tapi kecuali kalau ada laki-laki yang punya peran. Nah, masalahnya laki-laki sekarang juga lebih egonya lebih besar gitu. Tapi saya sekali lagi saya artinya tetap optimis. Tidak menutup diri ya Wanda ya. Tidak menutup diri. Jadi kalau kamu bisa berperan dalam hidup saya, menutup hati nggak Wanda? Enggak juga. Enggak. Tapi ya itu tadi kalau tapi harus dibuktikan bahwa ya laki-laki itu harus punya peranan dalam hidup saya. Kalau enggak, aduh capek ya. Udah berpuluh-puluh tahun. Oke. Kalau nggak punya peranan jauh-jauh. Don't ask me out. Oke, setuju Anda. Ada pertanyaan terakhir nggak sebelum kita tutup? Karena memang menarik banget ya. Kalau kita jadi perempuan tuh banyakan jangan pakai perasaan, tapi harus realistis. Nah itu yang mungkin bisa kita share, bener nggak? Kalau terlalu banyak perasaan, jadi kita nggak ingat bahwa laki-laki itu harus berperan. Itu dalam loh kata-kata. Iya, jadi bukan hanya berperan. bukan hanya say I love you, tapi nggak ada peran apa-apa, dan itu terjadi kan, bener nggak? Jadi Wanda gimana? Udahlah, bullshit lah aja. Udahlah bullshit lah. Sekarang cara seleksinya
gimana cara seleksi fit and proper testnya gimana sekarang? Harus membuktikan dulu atau gimana? Kan Ada susah proper loh. test juga. harus membuktikan dulu. Kebanyakan ya laki-laki yang kalau saya ajak pergi, misalnya seperti kamu mau ajak makan saya, anak saya 5, berarti kamu ajak makan 6 orang. Nah, kalau dia bilang oke, we go out gitu, maksudnya kebanyakan they only trying to date you gitu, which is di usia sekarang ini, why would I need a date? Dan memang kan Jadi- yang paling penting, Wanda, kalau saya boleh bilang tadi ya, mungkin Wanda tadi bilang, oke, mau ajak saya makan, kamu ajak 6 orang loh, karena saya punya 5 orang anak ya. Artinya betul. siapapun nanti yang akan dekat Siapapun. dengan Wanda atau mau mengajak Wanda menjadi teman dekatnya, dia harus siap bawa satu paket. Betul nggak, Wanda? Betul sekali, Paket it's a hemat. heavy package ya. Paket hemat ya. Paket yang sangat berat. Take heavy it or dong, leave it. I don't agree with it. Saya bilang paket hemat karena beli 1 dapat 6 gitu kan. Jadi kalau mau ngajak ke liburan ya ini paketnya. Semua harus Kalau diangkut, enggak, betul. kalau enggak don't bother to ask me out. Betul. Keren, Wanda, itu keren banget. Saya Wanda, setuju. ada nggak sharing buat teman-teman perempuan-perempuan Indonesia yang sekarang ini mungkin masih dalam keadaan seperti ini untuk bisa bangkit lagi, karena banyak ya setelah perceraian banyak perempuan-perempuan yang mengambil jalan lintas gitu ya, tidak mau mengeksplor diri sendiri tapi mau cari jalan yang gampang. Nah, gimana caranya kita bisa men-sharing kepada perempuan Indonesia, kenapa kita mesti seperti yang tadi Wanda bilang, bergantung sama orang untuk bahagia, bergantung sama orang untuk hidup. Itu gimana? Kasih dong pesan-pesan kepada perempuan kita semuanya. Pada dasarnya saya percaya kita punya potensi gitu. Cuma kadang-kadang banyak yang mau shortcut karena mereka bermimpi untuk mereka nggak mau susah, nggak mau repot gitu loh Mbak, nggak mau bekerja keras gitu, pengen langsung enak, pengen langsung kaya, pengen langsung, ya biasanya sih itu balik lagi pilihan gitu. Tapi saya selalu ingat, artinya gini loh, saya selalu kalau kita lebih dalam lagi menelisik diri kita, apa sih potensi sebetulnya itu banyak banget yang bisa kita lakukan ya, apalagi nggak cuma, artinya gini loh, kita nggak cuma kerja kantoran, tapi juga bisa apapun yang kita bisa lakukan, mau ambil yoga teacher training, mau ambil pilates, mau ambil sekarang banyak banget PT hobi, dari hobi deh, contohnya dari hobi aja itu banyak banget. Terus udah gitu saya ngelihat lagi anak-anak tuh lesnya banyak sekali loh. Jadi kalau para ibu, kadang-kadang saya suka mikir, para ibu, saya bayar anak les basket, bayar anak les berenang, itu that's money gitu. Jadi saya berpikir untuk kita punya potensi, anakku belajar les yang you can read gitu, belajar baca aja, wah itu ternyata mahal gitu. Jadi masa sih kita nggak punya kemampuan itu gitu? Pasti adalah salah satu yang kita miliki, dan kalau kita seriusin, it's making a lot of money. Artinya cukuplah untuk menghidupi keluarga gitu. Ya mungkin nggak cukup untuk beli Jaguar, tapi untuk menghidupi keluarga, ya insya Allah cukup aman lah gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kita harus percaya diri dan menggali potensi kita lebih dalam lagi, dan mengasah potensi itu. Nanti semuanya saya percaya kalau kita melakukan sesuatu yang kita passionate about ya, yang kita suka, yang kita cintai, money will come, money will follow. Oke, aduh nggak kerasa. Jadi ya. itu tipsnya Vena, money will follow, Vena. Gimana Dir? Jadi tadi Dirnya. ini kita nggak salah pilih bintang tamu ya. Jadi benar-benar tadi Tepat banget bukan ini. hanya paket lengkap dengan 4 orang anak, tapi juga sangat dewasa di usianya dan bisa memberikan pelajaran banyak ya, bahwa sekali lagi kita hidup harus realistis dan harus bisa menjadi seorang ibu yang tegar. Jadi kalau nangis dalam doa. Waduh, itu keren banget, kayak judul sinetron ya. Aduh. Dan satu lagi Vena yang keren banget. Hari ini bintang tamu kita Wanda membuktikan bahwa seorang perempuan
single moms, bisa menjadi single parents, bisa menjadi my mother, my hero, my mother, my angel. Amin. Walaupun tetap tadi kayaknya bilang kalau marah saya mengerikan juga, my mother, my devil juga ya. Dan ini hebat banget, keren banget. Wanda membuktikan bahwa ya tadi Wanda bilang kita nggak perlu tergantung sama siapapun, menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu saya sangat setuju. Tergantung sama Allah aja. Betul, kita harus menggali potensi diri kita. Jadi jangan mau semua nggak mau capek, mau cepet, Ya. mimpi. Nah, itu saya setuju banget Wanda. Ya. Di sini Wanda Saya nggak percaya sesuatu yang instan itu. betul. Semua perlu Semuanya proses ya Wanda ya. Ya. Keren nggak tuh Fen? Luar Wow, biasa jadi- ya. Jadi Wanda, ini kan channel kita memang baru, tapi setelah kita ngobrol tentang isu-isu perempuan, bagaimana mereka survive, bagaimana proses mereka menghadapi hidup, ternyata banyak yang nonton. Jadi akhirnya kita bersepakat ya, kita akan selalu mencari narasumber yang memberikan inspirasi, tapi juga bukan hanya palsu ya. Jadi kita lihat kan Wanda track recordnya, waduh luar biasa. Jadi ada aja, Amin. notaris bisa, guru yoga bisa, kemudian jadi ibu rumah tangga bisa, main film bisa, sinetron bisa, model bisa, waduh. Artinya benar-benar Amin. kita harus menggali. Nah itu tuh semua guys. Jadi jangan patah semangat, mau COVID nggak COVID, bener nggak? Iya. Indira juga Bener. begitu. Mau COVID nggak COVID, kita tetap harus semangat sebagai perempuan Semangat, betul. karena kita punya beban anak-anak seperti yang Wanda bilang Betul. amanah. Ya. Betul. Sekali lagi, aduh boleh tepuk tangan dong buat Wanda. Yeay, Luar biasa. makasih. Jangan lupa Kapan-kapan- Wanda nanti Fen, Kapan-kapan kita ketemuan dong ya, yoga. Iya, ayo dong. baru aku mau ngomong jangan lupa Ayo. nanti kita diajar yoganya juga. Dengan senang hati, kapan Ya. kalau ada waktu Mbak Vena dan Mbak Ya. Indira, aku Mau would banget, mau love to. banget. Kita bikin vlog bareng ya, tapi yang benar-benar kalau Iya, udah iya. aman banget. Thank you Iya. sekali lagi Wanda. Thank you you. so much, Makasih. Wanda. Thank you Indira. Salam buat Thank you, semua Vena. anak ya. Salam buat anak-anak semuanya. Peluk Stay saya. healthy. Bye. Salam Vena, Ya, jangan you lupa too. dong pesan Bye-bye. kita ntar terakhir, Vena. Oh Jangan ya, lupa oh ya, apa? like, Share, comment, comment, and and subscribe. thank you. See you. Bye. Bye. Alhamdulillah guys, akhirnya sampai 1 jam, nggak kerasa kita ngobrol sama Wanda Hamidah sama Indira. Itulah ya guys, kalau ibu-ibu udah cerita itu namanya kayaknya udah 1 jam kurang deh. Tapi banyak banget apa ya namanya kata-kata mutiara dari seorang Wanda bahwa kegagalan dia kemarin dalam rumah tangga itu tidak membuatnya dia untuk putus asa untuk membina keluarga lagi someday, tapi dia ingin mencari laki-laki yang punya peran. Nah, ini dia penting loh guys bagi ibu-ibu. Jadi kita nggak boleh buta cinta alias bucin. Kita tetap kalau memilih seorang laki-laki menjadi pendamping hidup kita adalah seorang laki-laki yang benar-benar punya peran terhadap kita dan anak-anak kita. Kalau memang kita sudah punya anak. Tapi ada lagi hal-hal yang menurut aku Wanda itu sangat bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bilang intinya dia pengen anak-anaknya sudah punya kewajiban. Jadi tidak hanya meminta haknya. Jadi kayak kemarin nggak ada pembantu, tuh anak-anaknya dari yang kecil sampai yang gede udah ada tanggung jawabnya, ada kewajibannya masing-masing. Wah itu hebat banget parentingnya dari seorang Wanda Hamidah. Jadi aku seneng banget setiap kali aku dan Indira mempunyai bintang tamu itu kita banyak belajar dan sharing dari semua perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia. Siapakah nanti bintang tamu kita yang berikutnya? Nah jadi selalu tune in di Vena and Indira Channel. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan ini. Saat pertama kau kecup keningku, detak jantungku bergetar cepat.
dan segenap perasaan.